Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya, guys? Semoga sehat selalu ya. Ya, walau pandemi ini masih terus meningkat ya. COVID nih bener-bener deh. Iya nih, alhamdulillah sih kalau kabar aku baik ya. Amin, semoga doa baiknya untuk kita semua dapat terkabul. Ih, bener loh, tapi Ren, Nur, aku tuh makin sini makin takut loh sama pandemi COVID-19 ini yang kurang lebih hampir 2 tahun ya nggak selesai. Udah gitu, mana kuliah online ini makin bisa bikin pusing kepala lagi. Heeh, bener banget nih kuliah online. Bener-bener kayak bukan memper memperenak kita gitu kan dalam perkuliahan, tapi justru malah kayak nambah bebannya tuh penuh gitu. Jadi kita kuliah tuh kayak lebih dari jam operasional gitu loh. Kayak sekarang nih, momen-momen COVID kayak gini. Misalkan kita nggak betah juga untuk kuliah online, maksain untuk offline juga nggak bisa gitu loh. Panik Iya, kan kita bener adanya banget. COVID kayak gini. Heeh. Kayak COVID kayak gini kan panik, kita nggak tahu tuh ntar virusnya kayak gimana, apa gimana nempel di kita atau enggak, penyebarannya juga nggak tahu kemana aja kayak gitu. Jadi kita kayak meresahkan aja gitu. Iya sih, bener banget, bener banget. Nah, kali ini nih, yang bakal kita obrolin sekarang nih topik utamanya nih, ya si COVID ini nih. Oke guys, anyways, selamat datang kembali di Raza Podcast. Reni, Zahra, Ainur. Salam Salam sehat, hati Hati-hati senang, semua. jiwa tentram. Oke, jadi akhir-akhir ini nih lagi ada viral kasus lagi nih si COVID nih. Dia jadi peran utama lagi setelah tahun kemarin dia menjadi peran utama lagi. Sekarang dia jadi viral lagi nih. Habis lebaran ini kasusnya naik loh. Kayak sekarang udah banyak peningkatan kasus nih. Dia kayak udah mau mencapai rekornya nih. Masa tiap hari udah nyampe sekarang itu udah sampai 16.000 kasus. Tinggi banget gak tuh? Ih, iya gila tinggi banget nggak sih itu angkanya? Iya benar tinggi banget. Sampai-sampai itu rumah sakit, kayak rumah sakit pelayanan kesehatan, sampai Wisma Atlet di Jakarta itu yang gede aja itu udah nggak muat pasien-pasiennya. Sampai pasien-pasien yang lain mungkin ada yang gejala ringan ataupun penyakit selain COVID itu dia nggak kebagian ICU ataupun UGD. Dia periksanya di dalam mobil lah, terus dia lesehan di luar, di halaman, kayak gitu. Yang penting dia ada pemeriksaan dokter. Kayaknya bener-bener mencekam banget deh pokoknya sekarang. Iya sih Nur, aku setuju sih kalau COVID ini makin kesini makin mencekam ya. Nah, yang seperti kita ketahui ya, kalau kita udah mau masuki pandemi itu hampir 2 tahun. Udah gitu udah banyak nih peraturan-peraturan yang sudah dibuat pemerintah mengenai kebijakan 3M lah, 4M lah, 5M lah. Nah, salah satunya itu ada masker nih. Udah nggak asing lagi nggak sih kalau kita bahas tentang masker? Betul banget, betul banget. Iya sih bener. Kalau kita ngomongin pandemi yang saat ini tuh, rumah sakit semuanya penuh, overload banget kan ya. Sampai kayak gue tuh mikir takutnya Indonesia ya naudzubillah min dzalik ya jangan sampai lah kayak India gitulah ya, jangan sampai gitu. Terus kalau misalnya penggunaan masker ya emang bener sih, bener kata si Caca. Namanya penggunaan masker tuh udah sekarang tuh udah bukan gaya-gayaan lagi, tapi kayak masker itu digunakan kayak bener-bener udah kewajiban kita gitu kan gak sih? Apalagi kalau misalnya kita keluar nggak gunain masker, kayak kita merasa mencekam banget gitu nggak sih dunia itu ya, maksudnya kayak kalau misalnya kita keluar nggak pakai masker kayak rasanya ini bisa nih esok kita metong gitu ya nggak sih, cuman Iya, 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 ya bener-bener. ngeri banget kan ya. Tapi guys, nyatanya tentang himbauan penggunaan masker ini tuh udah ada banyak banget tahu, ada yang baru nih apalagi nih sekarang, kalian tahu nggak sih? Iya tahu, kan soalnya emang udah disuarakan kan. Apa itu kan Iya, namanya Ren sekarang? itu tuh yang apa sih yang direkomendasiin tuh dari si Center of Disease Control Prevention, gitu dah pokoknya dah.
maaf ya, lidah Jawa. Jadi gini kalau ngomong bahasa Inggris. Atau biasanya yang kita kenal tuh dari CDC tuh. Mereka tuh bilang kalau misalnya pemakaian masker itu tuh ya perlindungannya tuh harus benar-benar yang benar dan efektif gitu loh. Iya, bener banget sih. CDC udah ngeluarin kayak gitu kan. Makanya Indonesia sendiri juga dia udah ngumumin gitu, Kementerian Kesehatan ataupun tenaga-tenaga kesehatan sekarang juga di berita-berita banyak. Dia ngumumin untuk menyarankan kita pakai masker double gitu kan. Nah, sekarang kita bahas deh mengenai keefektifan pakai masker double ini tuh apa. Nah, di sini keefektifan pakai masker itu kan ada masker bedah kan sama masker medis. Itu tuh baru pakai masker itu aja dia udah bisa efektifnya menghalangi partikel udara sampai besarnya tuh 84,3%. Nah, itu udah gede banget tuh. Bayangin aja kalau kita pakai masker double, itu perlindungannya juga makin tinggi. Dia bisa meningkat sampai 96,4% loh. Itu udah lebih dari 95%. Oh gitu ya Nur. Tapi aku masih bingung deh, ini yang dimaksud dengan masker double itu gimana deh? Mungkin kan sebagian orang tuh kayak ngerasa kalau pakai masker satu aja tuh udah pengap gitu, apalagi dua gitu. Bener banget sih, bener banget. Cuma nih, Ca, yang aku baca dan aku mendengar dan aku melihat, ya, aku mendengar dan melihat dari TV sih. Nah, aku tuh yang pernah tahu tuh kayak pakai masker yang double itu tuh dia pakai yang 2 lapis gitu loh. Kan biasanya kalau masker medis itu kan emang ada tuh yang 3 lapis, 2 lapis kayak gitu. Cuman ini tuh dipakai di double lagi gitu. Jadi yang pertama layer pertama itu pakai masker medis, terus yang layer kedua itu pakai masker kain gitu. Nah, teman-teman bener tuh kata Reni tuh. Gimana sih cara pemakaiannya? Pasti ada aturannya. Dia nggak boleh tuh asal tempel pemakaiannya. Nggak lucu kan kayak gitu. Nah, yang pertama nih, kita kan pakai masker medis, itu di lapis pertama. Nah, di masker medis tadi, itu kan ada talinya tuh. Talinya tuh dililit gitu loh di depannya, biar nanti dia kalau pakai tuh kayak crop pas gitu sama mulut kita sampai dagu. Nah, itu maskernya ditarik lah dari atas hidung sampai dagu tadi. Terus bagian kawatnya tuh, yang bagian hidungnya itu harus ditekan biar dia menyesuaikan bentuk hidung. Lagian kawatnya juga maksudnya aman kok, dia bisa menyesuaikan bentuk hidung kita. Jadi gimana baiknya kita tuh kita pinter-pinter aja. Kayak gimana sih biar nggak ada celah atau udara partikel-partikel yang masuk ke dalam mulut kita. Kan kita udah pakai masker, jadi bisa ketutup gitu biar pas di kita juga nyaman di kitanya kayak gitu. Baru deh kita pakai masker kain untuk lapisan keduanya. Oh gitu ya Nur. Tapi itu juga menurut aku tuh sangat efektif ya dalam melindungi diri dari penyebaran COVID-19 ini. Lagi juga kan kalau kita menggunakan masker kain itu juga jadinya nggak mubazir nggak sih? Nggak sekali pakai. Jadi masih bisa kita cuci, terus dengan bersih baru bisa kita pakai lagi. Gitu nggak sih Ren? Bener banget guys. Ya bener sih Cak, bener banget. 100% bener. Jadi tuh apalagi sekarang kayak harga masker kan udah mulai normal ya dibandingkan waktu kita awal-awal COVID kemarin tuh. Awal pandemi, gila gak sih? Cari masker aja dari ujung sono sampai ujung sono itu tuh bener-bener susah banget. Harganya pun juga melejit banget gak sih? Harganya sampai bener-bener 2 kali lipat gitu. Yang biasanya harga normalnya cuma 10.000, jadi bener-bener jadi bener-bener sampai 50.000 nggak sih? Nah, udah gitu sekarang tuh kayak masker itu tuh kan banyak variasinya ya, banyak jenisnya. Terus warna-warni, modelnya juga udah cakep-cakep gitu. Udah gitu sekarang tuh kita bener-bener disuguhi masker itu bisa buat baby, dedek bayi ada, buat anak-anak ada, buat remaja ada, buat orang dewasa juga ada. Tapi sayang aja gitu nggak sih? Kadang tuh masih banyak gitu loh di daerah-daerah kita, khususnya di daerah aku sih, yang aku lihat aja tuh kayak orang-orang tuh pakai masker tuh sekarang udah ogah-ogahan aja gitu. Gak ngerti deh kenapa. Iya, bener banget kata Reni itu. Sekarang masker itu udah murah banget kayak dulu. Tapi masih ada orang-orang yang kayak emang dia nggak percaya COVID gitu kan. Ya setidaknya menurut kita, menurut aku juga kayak ya udah kalau mereka nggak percaya ya terserah urusan mereka. Asal mereka nggak itu, nggak merugikan orang lain gitu loh. Jadi mereka menghargai lah pakai masker karena orang lain kayak gitu. Iya, 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 aku setuju sih. Lagi juga kayak gimana ya, makin kesini tuh orang makin kayak nggak peduli gitu loh. Maksud aku kayak
ya udahlah, nggak usah ngeribetin orang lain gitu, atau nggak usah nyakiti orang lain dengan dia nggak pakai masker gitu loh. Kayak ya udah saling menjaga aja gitu nggak sih? Nah, Bener-bener. apalagi tuh kasus COVID ini meningkat pas banget nih abis lebaran, kasus naik. Udah gitu anak-anak sekolah juga pada libur, jadi orang-orang banyak yang liburan. Jadi mengakibatkan rumah sakit tuh penuh, ICU penuh, korban banyak yang meninggal gitu. Ya nggak sih, Ren? Bener banget. BTW nih guys, pas lagi kita ngomongin, pas banget nih, kita ngomongin liburan nih. Nah, dari pengalaman-pengalaman di daerah kalian nih, kan udah habis lebaran, terus kita liburan, kayak gitu tuh. Sekarang tuh gimana sih kondisi daerah kalian gitu? Udah nggak jaga jarak, atau udah rame sana-sini, atau gimana guys? Kalau aku sih, kan aku sekarang rumahnya di Ciputat ya. Jadi kalau di rumah aku itu kayak makin kesini tuh makin orang tuh nggak peduli gitu loh sama COVID nih. Jadi kayak peraturan-peraturan yang awal di dekat rumahku tuh kayak ada peraturan tentang pokoknya nggak boleh memasuki kawasan rumahku gitu. Nah, tapi makin kesini tuh makin banyak orang yang nggak peduli. Jadi anak-anak kecil juga udah pada main di lapangan tanpa menggunakan protokol kesehatan, apalagi masker gitu kan. Kayak ya udah, orang-orang pada main-main aja sekarang, terus ya udah nggak peduli gitu sih. Terus untuk kasus COVID di rumahku ini makin kesini makin meningkat sih. Soalnya ya itu yang tadi aku bilang tadi, banyak orang yang udah nggak peduli, atau ya orang tanpa gejala gitu loh, tiba-tiba sakit aja gitu. Kalau di rumah Ainur gimana, Nur? Kalau di rumahku sebenarnya sebelum lebaran itu, kan aku di daerah Jawa Tengah ya. Jadi sebelum lebaran itu kita kasusnya udah nurun. Di desaku aja tuh kayak nggak ada yang kena gitu. Nah, karena mungkin orang-orangnya pada lengah, terus kitanya ya santai-santai aja kan. Jadinya abis lebaran itu orang-orang pada berkunjung, orang-orang pada silaturahim, tatap muka, bersalaman, gak jaga jarak. Ya udah, kasusnya naik lagi. Sekarang kayaknya Jawa Tengah juga tertinggi banget itu, kedua kayaknya kalau nggak salah secara nasional. Ya Allah, sampai nggak tahu lagi mau diapain. Mereka nggak mau pada pakai masker, kalau dibilangin susah kayak gitu kan. Mungkin sekarang karena ada peningkatan kasus, adanya isolasi mandiri, itu baru mereka sadar gitu. Iya. Aku baca sih Nur. Aku juga lihat di berita bener-bener Jawa Tengah emang setinggi itu sih peningkatannya. Kalau di tempat aku ini lagi boomingnya itu karena setelah divaksin guys. Jadi tempat aku nih tuh ada nih desa, salah satu desa itu yang bener-bener satu perangkat desanya itu kan divaksin. Terus habis divaksin tuh adalah dapat gejala, mereka sakit lah, terus akhirnya badannya meriang, terus pusing-pusing kayak gitulah intinya. Terus mereka di swab, ternyata mereka positif gitu. Nah, orang-orang tuh berpikiran kayak ini tuh positif, tapi kayak dipositif-positifin gitu loh. Jadi kayak sebenarnya itu tuh nggak COVID, cuman dia dipositifin gitu. Nah, tempat aku tuh lagi booming kayak gitu sih guys. Jadi gara-gara vaksin, terus orang-orang tuh jadi kayak berpikir, udahlah aku nggak usah vaksin aja, ntar kalau misalnya aku vaksin, ntar aku mau jadi positif gitu. Nah, terus ada juga nih yang berpikiran kalau misalnya kan aku udah vaksin, jadi kayak ya udah sih terserah aku mau hura-hura, aku mau main kesana kemari gitu. Jadi kayak mereka merasa ya aku udah vaksin berarti aku udah sehat, aku udah bener-bener terhindar nih. Jadi sampai-sampai mereka ya udah untuk penggunaan masker tuh udah lengah banget sih. Kayak kita ke pasar aja, orang yang pakai masker tuh udah bisa dihitung pakai jari gitu. Kadang juga kalau misalnya lagi main ke taman-taman gitu kan ke taman kota gitu tuh kayak orang-orang tuh ngobrol ya seenak hati gitu loh, kayak bikin kubu-kubu gitu dan itu pun nggak pakai masker. Jadi ya menurut aku untuk orang-orang di daerah aku tuh penggunaan masker tuh sekarang cuman sebagai syarat aja kalau misalnya mereka keluar. Jadi cuman disimpan aja gitu loh. Ntar kalau misalnya ada petugas barulah dia pakai gitu. Kadang juga orang sekarang pakai masker tuh cuman buat berkendara doang gitu. Tapi nanti kalau udah berkumpul sama orang, ya itu malah nggak dipakai dan nggak jaga jarak. Bener-bener deh sekarang kayaknya perilaku orang-orang yang tentang COVID ini semakin kesini tuh kayak semakin lengah banget sih. Ya mungkin karena di daerah aku mereka merasa ya aku tuh sehat dan kayaknya kalau misalnya aku ada gejala bisa jadi aku tuh nggak sakit COVID gitu, nggak kena COVID gitu, tapi nanti tuh aku bakal di COVID-COVIDin gitu loh. Di tempat aku gitu sih. Iya, bener banget deh. Kayaknya orang-orang emang pakai masker gara-gara takut ada denda ataupun takut sama petugas-petugas gitu. Kayak ya Allah masa kayak gitu kan.
ya walaupun kayak begitu, keadaan kayak gini, kita nggak usah ambil pusing sih sebenarnya. Yang penting kita taat protokol kesehatan, gimana kayak keadaan kayak gini juga kan pasti ada hikmahnya kan. Nggak Iya, mungkin dong, pasti. nggak mungkin dong ada musibah atau ada penyakit yang nggak ada obatnya. Ya kita sebagai manusia harus sabar lah intinya. Sabar, taat protokol kesehatan, taat perintah stakeholder atau perintah-perintah sama pemerintahnya sendiri, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, ataupun tenaga kesehatan. Kita juga harus berusaha dong sama berdoa kan semaksimal mungkin. Gak mungkin kita cuma berusaha doang, tapi kita lupa berdoa. Itu namanya sombong. Terus kita lupa berdoa. Atau kita berdoa aja nih, gak berusaha. Itu kan juga namanya, ya udah ngandelin Tuhan doang kan, gak bisa kayak gitu kan. Iya gak sih? Iya. Aku setuju sih sama pendapat Ainur yang ini. Kayak pasti di balik ini semua pasti ada hikmahnya nggak sih? Lagi juga kan di mana ada cobaan pasti ada jalan keluarnya gitu. Nggak mungkin enggak kan? Maksudnya kayak ya udah kita udah berdoa, udah berusaha, udah gitu. Ya udah lihat nanti hasilnya aja nggak sih ya. Semoga aja pandemi COVID ini cepat selesai nggak sih guys? Iya, bener banget. Ya, pokoknya doanya yang tak henti-henti tuh. Pokoknya selesai dah pandemi. Kita nih kurang 2 semester lagi loh guys, BTW. Jadi kan kayak aku tuh ngerasa pengen cepat masuk kuliah lagi, pengen tatap muka lagi. Udah mana kan gak seru juga gitu ya kalau misalnya tiba-tiba kita tuh udah tiba-tiba lulus aja. Kan ya Allah gak terkesan banget gak Iya, sih bener. kuliah kita gitu kan. Kayak gue di rumah terus tiba-tiba udah lulus gitu kan. Aduh, kayak apa ya, kurang ngena aja deh pokoknya. Ya benar, kita harus selalu berhusnuzon apapun keadaannya. Kita harus berserah diri sama Allah, kita harus berusaha juga. Ya, kita mah sebagai makhluknya Allah ya cuman bisa berdoa, berhusnuzon, terus ambil hikmahnya, tawakal, ya semuanya lah ya. Gimana itu mah apa ya, selain berusaha, berdoa, dan semuanya kita serahkan sama Allah gitu. Iya, bener. Gak usah diambil pusing sih sebenarnya. Cuman emang kita harus rajin, terus kita harus sabar, taat sama protokol. Oh, gak kerasa nih, kita udah lama ya ngobrolnya. Iya Udah nih. panjang banget. Udah sampai kemana-mana, dari mulai COVID-nya naik, kemudian adanya anjuran pakai masker double, kemudian udah sampai hikmahnya juga nih adanya COVID, kita nggak boleh bersuuzon ya, pasti harus bersuuzon juga kepada Tuhan kan. Oke, Iya. Iya mungkin dari kita kayak gitu aja kali ya guys dari podcast ini. Semoga teman-teman nih yang ngedengerin nanti bisa ambil manfaatnya, dia ada hikmahnya, bisa berguna lah untuk masa-masa pandemi kayak gini ya. Oke, teman-teman semuanya jangan lupa pakai masker juga ya. Itu wajib sekarang, harus Wajib menjadi banget guys, masker Oke, guys. jangan lupa jargon kita apa? Salam Salam sehat, sehat. Salam hati sehat, hati senang, senang, jiwa jiwa tentram. tentram. Oke teman-teman, terima kasih sudah mendengar podcast kita. Semoga bermanfaat dan see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.